Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Baitus Salam Harira Garden, Pak Imam, Ustadz Sumantri, ada pengurus Ustadz Subhan, Ustadz Hairullah, Pak Ade, Bapak-bapak, ibu-ibu kalau hadir, insyaallah yang hadir pada subuh kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada hari ini Bapak Ibu kita ini masih diberikan umur yang panjang, sehat, kesempatan yang baik, kemudian keadaan yang baik sehingga kita bisa masih aman-aman saja. Ada orang tidak bisa bedakan umur panjang dengan hidup yang panjang. Makanya kita itu meminta kepada Allah umur yang panjang. Ketika ada orang yang ulang tahun, banyak orang yang bilang barakallahu fi umrik. Jadi meskipun kita ini umat yang paling muda sebenarnya umurnya. Coba kita flashback kembali. Nabi Nuh saja itu 900 tahun. Nabi Adam pun sekitar 1000 berapa. Kita ini umat Nabi Muhammad saja 63. Kita yang masih umur 40, 30, akankah bisa sampai ke 60, 63? Wallahu alam. Tapi meskipun umur kita pendek, umur umat Nabi Muhammad, kita beruntung karena umur kita panjang, bukan hidup yang panjang. Kalau umur panjang berarti kita ini kegiatannya, keadaannya, kondisinya diisi dengan amal soleh. Makanya jangan pernah berhenti bapak-bapak, ibu-ibu untuk selalu duduk di majlis taklim agar umur kita itu berkah. Apa buktinya? Ada. Kata Rasulullah SAW, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta ya Muhammad. Ini hadis qudsi. Allah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, sesungguhnya aku mengharamkan surga itu kepada seluruh nabi. Hatta tadkhulaha anta ya Muhammad, sampai engkau sendiri duluan yang masuk surga. Apa maknanya? Nabi yang masuk duluan ke surga adalah Nabi Muhammad. Dilanjutkan kalimatnya oleh Allah kepada Nabi, hadis qudsi, bukan ayat Quran. Wa inni haramtuha ala sairil umami, dan aku mengharamkan surga itu kepada seluruh umat hatta tadkhulaha ummatuka ya Muhammad, sampai umatmu duluan yang masuk surga. Ini bukti bahwa umur kita itu berkah. Meskipun umat Nabi Muhammad umurnya terbatas ke 60-70 dibanding dengan umat yang lain yang ratusan tahun umurnya, tapi kita berkah. Buktinya kita duluan masuk ke surga dibanding dengan umat yang lain. Itulah kenapa kita jangan pelit membaca salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sampai berdarah-darah, Pak. Pelipisnya berdarah ketika ke Taif, kakinya berdarah sampai mau menetes kakinya Nabi Muhammad jatuh ke tanah. Datang malaikat Jibril, kalau sampai menetes Muhammad darah yang ada di kakimu itu ke tanah, aku bumi ratakan Taif. Rasulullah berjuang membawa iman dan Islam kepada kita, itu berdarah-darah. Di perang Uhud Rasulullah sampai tanggal giginya, bersembunyi di balik bukit, ada gua di situ, sekarang sudah disemin, tidak boleh masuk. Rasulullah sampai copot giginya, berdarah gusinya. Itu apa? Untuk memperjuangkan, menyelamatkan kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak minta kita untuk keluarkan harta yang banyak. Nabi Muhammad sudah tidak minta lagi kepada kita kondisi sekarang untuk berdarah-darah berperang. Nabi Muhammad cuma minta ketika aku disebut namaku, kalian berselawatlah. Itulah kenapa malaikat Jibril sampai mendoakan kita celaka, bu'dan liman dzukirta walam yusolli. Celaka umatmu Muhammad, celaka menggunakan kata bu dan jauh dari rahmat Allah.
jauh dari surga. Kalau namamu disebut walam yusallih, tapi ternyata mereka tidak menjawab dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dari saking sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, bapak-bapak, Rasulullah SAW menyampaikan likulli nabiyyin da'watun. Setiap nabi itu memiliki doa mustajabatun yang diijabah, cash and carry oleh Allah. Ada kesempatan satu nabi diberikan satu doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya sudah dilepas doanya, sudah dipanjatkan, dimohonkan kepada Allah. Salah satunya doa Nabi Nuh di surat An-Nuh ayat 26. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, habiskan saja, jangan sampai orang-orang yang kafir ingkar kepadaku yang tidak ikut denganku perahu ini, habiskan saja ya Allah, musnahkan saja, tak perlu tinggal lagi di dunia. Didoakan oleh Nabi Nuh, dikabulkan langsung oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad ada satu doa yang tak dipanjatkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, aku simpan uridu an tabi'ah. Aku simpan doaku satu itu, dakwati syafa'atan li ummati fil akhirah. Nanti ketika di akhirat aku ucapkan doa itu, aku panjatkan kepada Allah. Apa itu? Yaitu syafaat. Diberikan syafaat pertolongan kepada kita. Itulah kenapa setiap kiai dan ustadz menyampaikan mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Artinya apa? Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa Nabi, meskipun beragam banyak dosa dan silap salah kita yang lakukan, tapi kita dapat syafaat dari Rasulullah. Kenapa? Karena banyaknya selawat yang kita baca, kita masuk tergolong doa Nabi. Mudah-mudahan kita bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kajian kali ini saya ingin menyampaikan hikmah di balik Muharram. Karena nanti kalau tayang itu, tayangnya kan nggak langsung tayang Ustaz tadi. Nanti agak sebulan kemudian. Saya berpikir kemarin, saya jelaskan kurban, tak tahunya sudah nggak ada kurban. Jadi makanya ini Muharram, saya jelaskan. Bulan Muharram dikenal di kampung itu Bapak dengan bulan Suro. Bahkan dijadikan film dulu. Ada film Susana namanya. Malam Satu Suro. Satenya Bang 300 tusuk. Ada film gitu. Pernah Ustaz Hairul? Malam Satu Suro, kalau di Jawa-Jawa itu macam-macam. Dia bikin jimat, dia bikin apa? Karena memang keramat berkahnya bulan Muharram. Dan termasuk bulan Muharram adalah bulan pertama di bulan Hijriah, di tahun Hijriah. Berarti sebentar lagi tahun baru. Tapi memang karena tidak populer kata orang, karena tidak populer, orang tidak banyak nyetok ayam bakar. Nah, kalau coba tahun ajaran baru, tahun baru Masehi, stok berapa kilo ayam bakar, nanti kita bakar-bakar. Tapi kalau kita enggak, kita dengan doa. Di akhir nanti tahun kita berdoa, mengawali tahun baru Hijriah, kita juga berdoa sore dan maghribnya. Insya Allah kalau nengok kalender sekitar tanggal 19 Juli nanti. Berarti kurang lebih 10 hari dari sekarang. Yang pertama yang sampaikan ada 4 poin. Mudah-mudahan bisa sampai cepat saja. Kenapa 4 Pak Ustadz? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 3? 4 sahabat yang wajib ketahui 4. Kitab yang diturunkan Allah 4. Kemudian sifat Nabi itu 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Laki-laki pun boleh beristri 4. Tapi kalau berani. Sebenarnya berani Pak Ustadz, tapi di rumah lebih berani. 4 yang pertama tentang keutamaannya. Tentu kita mengawali masuk ke bulan Muharram, kita mesti tahu keutamaannya. Kata Rasulullah, afdalus shaumi ba'da Ramadan, shaumi syahril Muharram. Paling utamanya puasa setelah Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram. Terserah, mau puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai tanggal 30. Karena amalan yang paling baik menurut Rasulullah di bulan Muharram adalah puasa. Puasa yang paling baik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Termasuk yang paling utama puasanya di Asyura. Makanya orang kampung itu bilang bulan Syuro, diambil dari kata Asyura. Kenapa bulan Asyura? Karena hadisnya sahih. Kata Rasulullah, sumu yauma Asyura, berpuasalah kalian di tanggal 10 di bulan Muharram. Tapi jangan lupa kata Rasulullah, khalifu fihil yahud, bedakan dengan orang Yahudi. Bagaimana caranya untuk bisa membedakan? Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Berpuasalah kalian sebelum tanggal 10
atau setelah tanggal 10. Berarti tanggal 9 sudah berpuasa, tanggal 10 berpuasa. Atau kalau enggak tanggal 9, tanggal 11-nya. 10 dengan 11. Bahkan dari saking utamanya tanggal 9 namanya tasyu'a. Rasulullah ada hadis, la in bakitu ila qabilin la asuman tasi'ah. Seandainya aku hidup nanti di tahun depan di bulan Muharram, aku sungguh, pakai non taukid, sungguh aku akan berpuasa di tanggal 9. Jadi kita yang masih diberikan kesehatan, nanti siap-siap kalau tak bisa puasa tanggal 1 bulan Muharram, berpuasalah tanggal 9 Tasyu'a atau Asyura. Nawaitu shoma gadin an yaumi Tasyu'a lillahi ta'ala, sunnatan lillahi. Nawaitu shoma gadin yauma asyu'an yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Saya berpuasa hari Asyura, hari Tasyu'a, sunnat karena Allah Ta'ala. Dibaca pagi, kalau lupa tidak masalah. Mumpung mati kisah. Karena puasa ini adalah salah satu ibadah yang ada korelasinya dengan kesehatan. Sumu tasiho, berpuasalah kalian akan sehat. Jadi kalau kita nengok di pasar, ada buah yang segar-segar, itu sebenarnya kenapa segar bisa bertahan sampai seminggu? Mangga, kemarin mangga manis, rupanya saya tak suudon. Tapi kebanyakan buah-buah yang segar itu saya tak ngejek ya. Mereka pakai pestisida disemprot. Coba kalau kita punya jambu air, mangga di depan, cepat busuk kan? Jadi sudah matang cepat busuk. Tapi kalau di pasar kenapa segar Pak Ustadz? Karena ada indikasi pakai pestisida. Lalu kemudian ada ikan asin. Ikan asin ini dengan ikan segar, lalat lebih suka ke ikan segar. Tapi apa maknanya Pak Ustadz? Orang begitu banyak mengkonsumsi makanan-makanan mengandung kimia, termasuk buah yang mungkin dipestisida. Orang lebih suka makan salai, ikan asin yang sudah 2 tahun umurnya, daripada ikan segar. Memang manusia kan suka. Kebanyakan kita konsumsi seperti itu, maka timbullah molekul-molekul kanker. Nah, kanker yang ada dalam bakteri, virus dalam badan ini disembuhkan dengan puasa. Jadi ada fasting terapi namanya. Dulu ada dokter bilang kalau mau sembuh kanker mau stadium 4, maka puasalah. Puasa itu, jadi kalau mereka tidak bilang puasa, tapi diistirahatkan selama seminggu 2 kali. Nah, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita puasa Senin, Kamis. Berarti kalau seminggu 2 kali, sebulan ada 8 kali. 8 kali harus diistirahatkan badan ini termasuk lambung dari makanan-makanan yang mengandung pestisida, kimia, dan lainnya. Maka insya Allah penyakit-penyakit akan sembuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sembuh semua dengan berpuasa. Dari sekarang kalau masih bisa sehat, Senin Kamis berpuasalah. Tapi bagi yang pekerjaannya ringan. Tapi kalau berat, jangan saja, dengan dipaksakan. Macam dengan polisi, misalkan polisi lantas ngatur lalu lintas, itu kan agak berat itu. Nanti kalau lemes, jangankan nangkap begal, nangkap perampok, niup peluit saja udah nggak kuat lagi. Kalau puasanya memang tak kuat, pekerjaan berat. Jadi yang paling utama di bulan Muharram berpuasalah. Kalau yang lain Pak Ustadz, silahkan sedekah, silahkan bertaubat, silahkan ngaji Al-Quran, apa saja. Yang pertama, poin pertama adalah keutamaan di bulan Muharram, yaitu berpuasa dan amal-amal soleh. Lalu yang kedua, ada kejadian-kejadian penting. Tidak disebutkan dalam hadis Nabi, hanya saja kejadian yang penting itu kenapa orang puasa di Asyura. Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, maka Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di sana tuh ada 3. Ada Yahudi suku Bani Nadir, ada suku Bani Quraidah, ada suku Bani Qainuqa. Jadi Nabi itu berdampingan dengan orang Yahudi. Lalu mereka pada puasa semua pada hari itu. Mahadha, what happened? Why are you fasting? Nah, ini kalau bahasa kampung saya. Kenapa kalian puasa hari ini? Hada yaumun adim. Hari ini hari bersejarah Muhammad. Yauma najjallahu Musa wa awraqa Fir'aun. Hari ini dulu Musa diselamatkan dan menenggelamkan Fir'aun. Oh begitu, kata Nabi SAW menjawab. Ana ahakku bi Musa. Aku lebih berhak daripada Musa. Karena kalau Musa itu ada hari ini, dia ikut syariatku. Maka puasalah kalian, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat. Tapi ingat, jangan sampai sama dengan Yahudi. Kalau Yahudi puasa hari 10 saja, maka kalian diawali dengan tanggal 9, kalau tak bisa tanggal 11-nya. Itu salah satu kejadian yang sahih. Tapi kalau dalam kitab Nihayatuz Zain, karangan Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten, tapi beliau bermukim di Mekah. Apa dalam kitabnya? Sebelum Muharram ketika Allah menciptakan langit dan bumi,
ketika Allah menciptakan Adam, ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh selesai dari banjirnya, ketika Allah menyelamatkan Musa, ketika Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, ketika Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari ikan paus. Semua kejadian-kejadian besar, termasuk kejadian Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya di tanggal 10 Muharram. Itu dalam kitab Nihayatul Zin, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi kalau tidak di hadis tidak ada. Nah, apa maknanya? Banyak orang kalau di kampung ketika bulan Suro, Muharram, orang bikin apa itu Pak namanya? Jenang suro, bubur suro. Kalau di kampung saya itu bahasa Maduranya tacin sorak. Jadi buat bubur, kemudian dikasih telur disuir-suir, sama ayam disuir, diantar. Kalau di Batam tidak budaya, tidak tradisi. Nah ini kata Imam Nawawi, karena bertendensi, berorientasi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh selesai perahunya, siap berlabuh, Nabi Nuh suruh kumpulkan kepada umatnya pada waktu itu. Kumpulkan kacang-kacangan, kumpulkan beras, nanti kita masak. Jadi ketika selesai banjir itu, banjir bah selesai, maka umat Nabi Nuh yang ikut Nabi Nuh itu masak besar. Itulah kenapa asal muasalnya ada istilah rewang kalau sekarang. Jadi masak besar pertama kali itu zaman Nabi Nuh. Itulah kenapa orang bikin bubur yang dikasih telur diantar. Itu namanya bubur suro. Ada kan Pak ya? Pernah dengar kan di kampung? Tapi itu bukan hadis Nabi. Tak apa-apa Pak Ustadz, itu kan bid'ah. Memang bid'ah, tapi tak apa-apa. Niatkan bukan karena ingin ikut Nabi Nuh atau ikut siapa, tapi sedekah. Karena kita di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah, banyak sedekah. Jadi niatnya sedekah, bukan karena membesar-besarkan tradisi. Tapi kalau di Batam tidak ada. Tapi ada sebagian. Di kompleks saya itu yang masih melestarikan buat bubur sorah, apa surah ya? Bubur surah namanya. Diantar ke tetangga-tetangga. Lalu kemudian kejadiannya itu setelah disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani bahwa semua kejadian di 10 Muharram adalah hari besar, tentu semuanya adalah berkah dan keselamatan. Makanya rugi bagi orang yang tidak berpuasa, karena ini momennya kan momen tahun Hijriah, tahun baru Islam. Kata Sayyidina Ali, "Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sungguh dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa mabunun. Tapi kalau orang hari ini, tahun kemarin 1444 dia baik, tahun 1445 tetap baik, sama saja, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan, maka sungguh dia rugi. Yang paling parah kata Sayyidina Ali, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang di tahun sebelumnya baik, lalu kemudian di tahun berikutnya lebih buruk daripada hari sebelumnya, maka sungguh dia ada laknat. Berarti kita ini di tahun ajaran baru, di tahun baru Islam, mesti kita harus perbaiki. Yang sudah baik harus lebih baik, yang lebih baik haruslah terbaik. Kalau tak baik maka berubahlah. Itulah kenapa penetapan, poin yang ketiga, penetapan asal usul dari tahun baru Islam bukan ditetapkan ketika turunnya Al-Quran, ketika Nabi Muhammad lahir. Jadi, satu ketika gubernur namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau kalau di zaman Nabi menjadi gubernur di Yaman. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah SAW itu sudah meninggal, Abu Musa Al-Ash'ari ini menjadi gubernur di Basrah, kalau sekarang Irak. Jadi ceritanya penetapan tahun baru Islam itu Pak, bukan dari ketika Nabi menjadi Nabi, mendapat wahyu. Nabi SAW 13 tahun tinggal di Mekah, belum ada kalender. Makanya Nabi Muhammad lahirnya tahun gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam ya'jal kaidum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Karena ciri-ciri orang primitif itu tak punya kalender. Makanya zaman ketika Nabi lahir itu tidak ada kalender, tidak ada tanggal, tidak ada bulan. Sempat ada waktu itu ada orang banjir di sekelilingnya, disebutlah Amun Faidon, tahun banjir. Dulu saya punya kawan masuk ke pesantren, rupanya dia tak punya akte kelahiran. Setelah ditanya sama pengurus, "Kamu tahun berapa lahir?" "Lupa saya Pak Ustadz." "Kok bisa lupa?" "Kata mamamu." "Cuma kata mama dulu Pak Ustadz saya lahir
pas kebetulan pohon kelapa di belakang rumah kena petir Pak Ustadz. Jadi saya lahir tahun petir katanya. Nah, ini ciri-ciri orang primitif. Jadi kalau zaman dahulu ada tentara Jepang, kamu lahir ketika Jepang menyerbu Indonesia, ketika banjir, ketika Covid, sampai nama pun dikasih nama Muhammad Corona 19. Nah, itu kenapa dikasih nama? Karena waktu Covid Pak Ustadz, dia lupa dia tahun berapa. Padahal tahun 2020 sama 2021. Jadi dulu Nabi Muhammad ini tidak ada tahun, makanya disebut dengan tahun gajah. Pada saat itu Raja Abraha menyerbu Mekah, membawa gajah besar. Gajahnya lebih besar daripada Thailand tuh, daripada Thailand. Jadi besar gajahnya untuk menyerang Mekah, menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata Allah mengutus ababil, burung ababil diutus oleh Allah, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ababil itu melempar batu. Tapi kata Syekh Abduh, itu dikatakan dalam tafsir Al-Manar, sebenarnya bukan batu panas dari neraka. Batu itu seperti tanah liat yang di dalamnya mengandung virus penyakit cacar. Makanya kasfim makul, ketika batu kena ke serdadu prajurit Abraha, dia langsung seperti asfim makul, seperti daun yang dimakan ulat. Bagaimana Pak? Bolong-bolong. Kalau daun dimakan ulat kan bolong-bolong. Jadi dia nempel ke badan serdadu Abraha, dia langsung jadi cacar, ada nanah, ada darah. Tapi Allah alam, yang penting kan intinya mereka mampus semua, kan begitulah. Jadi orang-orang yang menyerang Ka'bah itu mampus semua. Tapi orang baik mampus juga Pak Ustadz, kan beda. Kalau orang jahat mampus itu kan tak diingat, tak dikenang namanya. Bahkan orang jahat seperti Abu Jahal, tak ada orang yang memakai namanya. Ada kira-kira Bapak ketemu dengan orang, siapa namanya Pak? Abu Jahal? Tak ada. Siapa namanya? Abraha. Siapa namamu? Korun Pak Ustadz. Muhammad Korun. Mana ada, tak bisa gitu. Jadi kalau orang baik dikenang meskipun sama-sama mati. Karena baik dan jahat tetap mati semua. Nah itulah kenapa dinamakan tahun gajah. Nah maka Sayyidina Umar karena dengar dari Abu Musa, ya Umar, kalau kita tak punya kalender malu sama Raja Romawi. Masa saya jadi gubernur nulis surat tak ada tanggal di atas, sementara mereka sudah menggunakan kalender Gregorian namanya. Jadi bukan Masehi. Karena dulu waktu itu kalender itu dibuat Julian, Kaisar Julian dibawa ke Vatikan. Vatikan ini kan negara di dalam negara, dia kecil. Vatikan sampai sekarang dia negara di dalam negara Italia. Dibawa waktu itu pendetanya Gregorius, maka dinamakan Gregorian kalender. Jadi kalau Bapak Ibu ketik di Google tuh kalender Masehi itu ada, yang ada Gregorian kalender. Jadi Januari sampai ke Desember tuh namanya Gregorian. Cuma karena sudah populer, sudah salah, tapi populer tak masalah. Banyak hal-hal populer tapi salah, seperti contoh mabruk, alfa mabruk, sebenarnya bukan mabruk, mubarak, karena diambil dari kata baraka yubariku, mubarak. Tapi karena sudah populer, tak masalah. Sama dengan mohon maaf lahir batin. Padahal bukan lahir. Mohon maaf zahir dan batin. Tapi kalau ada orang bilang, mohon maaf lahir batin, diketawain, apa dohir-dohir kamu? Sok-sok Arab aja. Nah, tapi karena sudah populer, lahir batin, tak masalah. Lanjut aja, tak apa-apa. Jadi, dulu ketika Rasulullah itu 13 tahun di Mekah, tak ada kalender. Sampai Rasulullah pindah ke Madinah, tak ada kalender. Menjabat presiden Rasulullah di Madinah 10 tahun. Lalu kemudian diganti Abu Bakar 2 tahun, tidak ada kalender. Diganti Sayyidina Umar 5 tahun, tak ada kalender. Dari mulai Mekah Nabi jadi Nabi sampai ke Sayyidina Umar jadi khalifah, jadi presiden, berarti sekitar 30 tahun belum ada kalender. Lalu kemudian datanglah Abu Musa al-Asy'ari itu, akhirnya Sayyidina Umar, meskipun dia itu adalah presiden, meskipun dia itu berani, meskipun ditakuti, dari saking beraninya Sayyidina Umar Pak, setan ini takut. Kata Rasulullah, wallahi nafsi biyadihi, alladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang aku dalam genggaman Allah. Sampai bersumpah Nabi, malaki takas syaitanu qattuh salikan fajjan illa salakah fajjan ghaira fajjika. Ya Umar, seandainya ada setan nengok kamu jalan di satu tempat itu, maka dia akan berpaling dari jalan yang kamu lalui dari saking takutnya. Jadi misalkan Sayyidina Umar datang dari bandara mau ke SMA 3 misalkan. Jadi lewat sini, lewat Simpang Nongsa ini.
Sampai berarti kan otomatis lewat depan Bayangkara nih. Setan tahu Sayyidina Umar lewat Bayangkara, biar ke Sukupang dulu dia. Tak boleh. Padahal dia mau ke SMA 3, ke Sukabang dulu sampai Sayyidina Umar tuh betul-betul sampai ke tempatnya. Nah, setan tuh takut. Kalau kita kan satu jalur sama setan. Kalau Sayyidina Umar ya jangan salah. Bukan kita lah, saya lah. Kalau bapak enggak lah takut juga. Kenapa? Sayyidina Umar ini nampak setan. Kalau kita yang ditampak setan. Ini makanan baik ini. Kita goda katanya. Lagi emosi dia. Goda kita biar dia mencaci maki. Sebentar lagi pilkada kan? Memang tak mencaci maki mulutnya, tangannya komen-komen di netizen. Setan senang. It's my brother katanya. Makanya tahan. Bapak-bapak kalau mau dukung si A, si B, si C, tahan tangannya biar tidak luntur amalan-amalan kita. Jadi Sayyidina Umar kumpulkan kibarus sahabat, para petinggi-petinggi sahabat untuk menentukan kalender tahun baru Islam. Maka setelah kumpul semuanya, orang-orang pintar sahabat, ayo, kapan kita tentukan tahun baru Islam? Ada yang usul, ya Umar, penentuan tahun baru Islam kita tentukan mulai dari Nabi lahir. Yang lain berdebat, tak terima, tak bisa. Nabi Muhammad ketika lahir, semua penduduk Mekah jahat, berzina, membunuh, maksiat, minum khamar dan sebagainya. Tak bisa. Kalau begitu ketika Nabi Muhammad remaja, tak bisa juga. Nabi Muhammad ketika remaja dia baik sendiri, belum nyuruh ke orang, tak bisa. Nabi Muhammad dulu itu kan sebelum Nabi kan dipuji-puji. Kamu jujur Muhammad, kamu baik Muhammad. Luar biasa. Tapi ketika sudah dapat wahyu, dia ngajak ke orang, barulah dibenci. Sama dengan kita. Kita kalau sama kawan kita yang tak pernah sholat, kita nengok, nongkrong, main apa game segala macam, santai. Tapi ketika kita nyuruh kawan kita, bro, ayolah berjemaah ke Masjid Baitul Salam sedikit. Sok soleh kamu, macam betul aja kamu, mentang-mentang ikut gajian. Itulah juga ujian bagi kita. Kalau kita tak pernah negur kawan kita yang bermaksiat, friend. Tapi kalau kita negur orang, kamu salah, tak boleh pacaran. Dikira kita itu sok alim, sok soleh. Begitu juga yang dialami Nabi. Ketika belum diangkat Nabi Muhammad ini jujur, baik, segala macam. Tapi ketika Nabi Muhammad bilang, saya sudah dapat wahyu, saya adalah Nabi. Langsung dilempar sama Abu Jahal, sama Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Itulah turun, tabbat yada abi lahabi wa tab. Karena dia ngomong, tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Dulu aku yang cebokin ku, mentang-mentang aku Nabi. Macam betul aja kan begitu. Begitu juga kita, Pak. Kalau kita ngajak orang, kita dibenci. Ayolah ke masjid, ayolah ngaji, dibenci kita. Tapi kalau kita jabanin, orang ngerokok lanjut, minum lanjut, senang dia, friend. Bagi orang yang tidak ada hidayah dalam hatinya. Maka tak boleh. Setelah itu kalau begitu kita tentukan tahun baru Islam mulai turunnya Al-Quran. Tak bisa. Ketika wahyu turun ke Nabi Muhammad, orang masih semuanya jahat, masih belum ada perubahan. Akhirnya datanglah Sayyidina Ali. Ini ikhtilaf. Ada yang bilang Sayyidina Ali, ada yang bilang Sayyidina Umar sendiri. Kita ambil yang Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu tahun baru Islam ini kita mulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Barulah sepakat semua. Kalau begitu bagus. Karena kata Sayyidina Umar, kenapa mesti harus hijrah? Al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Karena hijrah itu kita bisa nengok umat pada waktu itu, sahabat-sahabat Nabi bisa nampak mana yang baik, mana yang batil. Kejadian hijrah dari Nabi Mekah ke Madinah, nampaklah sahabat mana yang ikhlas berjuang dengan Nabi atau tidak. Itulah kenapa Sayyidina Umar meriwayatkan hadis yang populer. Hadis ini adalah riwayat dari Imam Bukhari. Apa kata Nabi Muhammad? Rasulullah menyampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari. Hadisnya populer, agak panjang. Sesungguhnya nih amal itu tergantung niat. Setiap orang mendapatkan pahala sebagaimana dia niatkan. Meskipun dia sholat, meskipun puasa, meskipun umroh, kalau niatnya bukan karena Allah, dia dapat segitu. Kalau niatnya hanya rekreasi ke Mekah, ke Madinah, dapatnya pahala rekreasi ke Mekah. Tapi dia menggugurkan kesunatan dan kewajibannya haji. Barang siapa, kata Rasulullah, yang hijrahnya karena mengambil ridha Allah, mencari ridha Allah, maka dia dapat ridha Allah. Tapi dulu ketika hijrah, ada orang sahabat Nabi yang bersama Nabi pergi ke Madinah, macam-macam niatnya.
bukan karena menegakkan agama Islam, bukan karena Nabi Muhammad dan Allah. Mereka ada yang bilang mau hijrah ke Madinah karena mau berbisnis. Di Madinah nyampaknya belum ada jual baju. Aku ke Madinah ikut Rasulullah mau jual baju. Ada juga yang karena perempuan, kayaknya jodohku ada di Madinah. Aku pergi ke Madinah bersama Rasulullah, hijrah aku dari Mekah karena ada perempuan yang aku nikahin. Maka dia tidak dapat pahala hijrahnya. Dia dapat perempuannya saja, tapi pahala tak ada. Maka kata Sayyidina Umar, penentuan tahun baru Islam itu ditentukan ketika hijrah. Maka kita masuk kejadian hijrah agar yang posisi yang ketiga ini, poin yang ketiga, bagaimana makna daripada hijrah itu. Jadi Rasulullah, kenapa hijrah? Rasulullah itu dulu sebelum meninggal Abu Thalib, Rasulullah ini Pak adalah orang yang disegani. Banyak seperti Abu Jahal dan antek-antiknya, Abu Lahab and the gang, dia ingin membunuh Nabi setiap hari. Tapi tak jadi-jadi. Kenapa? Karena Abu Thalib masih hidup. Abu Thalib ini orang tua dari Sayyidina Ali. Beliau adalah tokoh yang dihormat karena dia kaum Quraisy dan dia juga tidak ikut agama Nabi Muhammad. Meskipun dia sayang sama Nabi Muhammad, makanya tetap disegani. Jadi orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad tidak mau. Yang ada ketika Abu Thalib hidup, orang-orang itu membujuk Nabi Muhammad, Muhammad mau nggak aku kasih PT, mau Muhammad kamu aku kasih rumah, mau nggak aku kasih. Dibujuk terus Nabi Muhammad ketika Abu Thalib masih hidup. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Ya ammi, law wada'u syamsa fi yamani wal qamara fi simali ala an adruka hadzal amra ma taraktu. Pamanku, seandainya kau jangankan kasih PT, kasih rumah, kasih mobil, misalkan seperti sekarang. Kau ambil matahari ditaruh tanganku, kau ambil bulan di langit itu taruh di tangan kiriku, aku tidak akan pernah beranjak meninggalkan agamaku ini Islam. Aku tidak pernah bergeser. Itulah keyakinan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad teguh pendiriannya meskipun dibujuk oleh Abu Lahab in the gang? Karena Nabi Muhammad nampak di depannya ada surga. Lebih nikmat surga. Kalau kita Pak bangun tidur bukan surga yang nampak, mie ayam pun jauh. Makanya kadang kita tak yakin, tergoyah, tergoda kita dikasih. Kenapa? Kita tak yakin kadang ke surga, kenikmatan Allah. Kenapa? Karena kita tak nampak. Jangankan surga, bakso aja bangun tidur cuma mimpi saja. Bangun, oh jauh, masih jauh bakso ini. Kalau Nabi Muhammad nampak. Itulah kenapa ketika meninggal Abu Thalib, maka berkumpullah di Darun Nadwah. Abu Jahal in the gang mengumpulkan pembenci-pembenci Nabi Muhammad di Darun Nadwah. Namanya kalau sekarang Convention Hall. Dikumpulkan orang-orang yang jahat-jahat. Apa temanya? Rapat pleno bagaimana menyingkirkan Nabi Muhammad. Rapat semuanya. Yang memimpin siapa namanya? Umar bin Hisham. Itu nama aslinya Pak. Kalau nama Facebooknya Abu Jahal. Itulah pentingnya orang punya nama. Kenalan Pak, iya. Nama siapa? Nama asli Nuruddin Pak. Nama Facebook Anton Pak. Yang satu, nama Facebooknya siapa? Ariel Noah. Misalkan begitu. Nama Instagram lain lagi. Ya orang kan gitu kan. Namanya Samsudin. Mohon maaf Samsudin. Nama Facebooknya Blackpink, Song Joong Ki, Song Hye Kyo. Macam-macam kan orang gitu kan. Facebooknya lain, Instagram lain. Kalau perlu janganlah berubah-ubah. Nama itu kan sudah selamatin sembelih kambing. Laki-laki 2. Jangan dirubah-ubah. Nah, Abu Jahal itu dipimpin Abu Jahal, orangnya semua yang pimpin orang jahat. Tentu hasilnya hasil bodoh. Karena yang rapat bodoh, yang mimpin bonga. Maka didebat. Gimana cara menyingkirkan Muhammad? Ada yang usul. Abu Jahal, ya. Bagaimana Muhammad ini culik? Setelah diculik kita bawa. Misalkan kalau di sini ke Jembatan Barelang. Kita tenggelamkan di laut misalnya. Oh, tak bisa katanya. Kata yang lain. Berdebat mereka. Jadi dulu orang-orang jahat tuh berdebat Pak. Mereka rapat pleno tak tidur. Kalau sekarang di parlemen tidur semua rapat. Itu padahal untuk kesejahteraan umat kan begitu. Kalau dulu orang tuh berdebat tak tidur mereka. Kalau kita nengok di parlemen rapat banyak tidur. Kalau dulu Pak semangat mereka. Tak bisa. Jadi gini aja, itu butuh biaya banyak tuh. Nanti kalau datang orang-orang yang dukung Muhammad habis kita dibalas. Usul yang satu, gimana kita bikin kurungan besar, ditaruh di samping Ka'bah, Muhammad masukin ke dalam. Jangan kasih minum, jangan kasih makan, biar mampus dia, kata orang. Tak bisa. Nanti kalau ditaruh di Ka'bah, nampak Muhammad keturunan Ismail, nanti datang Bani Ibrahim dan Bani Ismail, mati kita. Usul yang satu. Oke, kalau begitu, usul yang lain. Rapat plenonya hari Kamis sore.
sampai mau maghrib, dari mulai jam 3. Anggaplah seperti itu. Tapi dikatakan dalam kitab itu sore, hari Kamis sore. Kalau begitu kita utus satu pemuda yang gagah berani untuk bunuh Muhammad. Oh, langsung mikir Abu Jahal. Namanya orang mindsetnya ini kan kotor. Mind, otak, setan. Berarti mindsetnya otak-otak setan. Oh, datang, tak bisa. Jangan sendirian bunuh Muhammad. Kita utus setiap suku ada satu pemuda. Misalkan kalau di Batam, setiap kelurahan satu pemuda. Maka berapa banyak kelurahan di Batam? Jadi berapa banyak suku di Mekah? Satu suku, satu pemuda. Kita utus untuk bunuh Muhammad. Oh, akhirnya sepakat. Siap. Karena kalau banyak yang bunuh, nanti kita tak ketahuan. Nanti tak bisa balas. Oh, siapa yang bunuh? Karena banyak. Setiap suku ada satu pemuda. Oke, ketok palu, set. Sore, kapan kita eksekusi? Nanti malam, malam Jumat. Jam berapa? Jam 2 malam. Oh, siap. Oh, sudah diutus pemuda-pemuda itu. Akhirnya maghrib Rasulullah langsung dikabarkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, tadi sudah rapat pleno Abu Lahab, Abu Jahal dan geng-gengnya semuanya, kamu akan dibunuh. Oh, berarti disadap. Makanya jangan dikira sadap menyadap, bukan KPK saja. Dari dulu sudah ada sadap, Pak. Sudah ada CCTV. Siapa CCTV-nya? Malaikat Jibril. Akhirnya karena dengar seperti itu, Nabi Muhammad pergi langsung ke bestinya. Siapa besti Nabi Muhammad? Abu Bakar. Habis maghrib sholat, datang Abu Bakar. Abu Bakar, malam nanti kita hijrah. Karena Abu Bakar ini berteman dengan Nabi tanpa batas. Berteman Nabi dengan karena Allah dan Rasulnya. Dia cinta kepada Nabi. Tidak ada pembelaan dan alasan minta. Kenapa kok berangkat? Ngapain? Ada apa? Tak ada. Siap ya Rasulullah. Kalau kita punya kawan, ayo ikut aku kemana? Kemana? Kemana dulu? Ngopi. Yang ngopinya di mana? Ngopi di mana? Ah, itu padahal besti itu tiap hari. Padahal besti masih banyak alasan. Udah jelas-jelas mau ditraktir kan. Aku yang traktir. Iya, traktir di mana dulu? Tempat mana dulu? Ah, ini kalau seperti itu bukan besti namanya. Ya Ustadz Herul, bukan besti. Jadi kalau besti beneran diajak kemana? Siap. Jadi Abu Bakar, berangkat Abu Bakar. Siap ya Rasulullah. Tak perlu tanya lagi. Akhirnya Rasulullah pulang ke rumah. Setelah sholat Isya Rasulullah tidur. Kenapa? Karena berangkatnya nanti malam habis tahajud. Nah, itu kalau Rasulullah. Dan disunnahkan kita sebenarnya habis Isya tidur, Pak. Ini enggak kalau kita habis Isya, asik nak cari bakso, mie ayam, bakso bakar. Akhirnya susah lah mau bangun tahajud. Bukan di sini. Kalau di sini kan tidurnya. Makanya ada itu testimoni tidur jam 9, maka otak akan sehat, badan sehat. Kalau tidur jam 10, otak cerdas. Kalau tidur jam 11, rambut rontok. Kalau tidur jam 12 malam, maka sering lupa dia. Kalau tidur jam 1, stres dia. Karena kenapa kalau kita tidur Isya? Karena kita untuk menyongsong tahajud. Itulah kenapa Rasulullah karena berdoa bangun tengah malam tahajud dikabulkan oleh Allah. Makanya Pak, kalau punya masalah banyak, tapi jangan sholat tahajud karena masalah. Sultanan nasiro kata Allah. Orang yang sholat tahajud akan diberikan pertolongan cash and carry sama Allah. Makanya orang kalau sudah banyak masalah bangun tengah malam dia. Maka Rasulullah bangun tengah malam sholat tahajud, berangkat Rasulullah. Dikabulkan doa Rasulullah. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, mudah-mudahan aku selamat dari pemuda-pemuda yang ingin membunuhku. Maka keluar dari rumah, ternyata pemuda sudah nunggu di luar. Akhirnya terjadilah mukjizat, turun ayat Yasin surat 9. Surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa arsaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan di depan pemuda-pemuda itu sadda, tembok, sehingga tak nampak Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Wa min khalfihim sadda, di belakang juga ada tembok. Maka fa arsaynahum fahum la yubsirun. Allah tutupi mata mereka, mereka tidak melihat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, keluar dari kamarnya. Maka diambil pasir oleh Rasulullah, ditaburkan ke kepala pemuda-pemuda yang sudah pegang pedang itu. Jadi mereka tuh macam pukau, macam kena pukau hipnotis. Kalau sekarang mungkin Rasulullah bisa selfie dulu. Ada film-film The Flash itu, dia macet gini. Jadi macam macet gini. Akhirnya Rasulullah sudah berlalu, maka merasakan nih, kok banyak pasir. Setelah selesai, akhirnya masuk mereka pemuda-pemuda itu. Ternyata di dalam bukan Rasulullah. Ternyata di dalam yang tidur Sayyidina Ali. Jangan tebas dulu lehernya, buka dulu mukanya biar nampak kita muka Muhammad. Dibuka Sayyidina Ali, mak ngeri kali. Kenapa kau di sini? Suka-suka aku lah, ngapain kau ke sini kata Sayyidina Ali. Begitulah kira-kira. Tapi ini ayat mukjizat untuk Rasulullah. Jangan pula dipakai bapak.
bapak tak pakai SIM, naik motor, sap, ketemu sama polisi, waji'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'alsainahum fahum yusirun. Aku dah hafal kata polisi itu. Lagian aku dah haji 3 kali, tak mempan sama aku. Kok tahu polisi? Tak mempan Pak Ustadz. Itu bukan mantra. Ayat itu untuk Rasulullah, bukan untuk kita. Apa ini ayatnya kata polisi? Ini biar ada tembok Pak polisi tak nampak saya. Nampak kamu tak pakai helm. Mana SIM-nya? Macam-macam betul aja kata polisi. Nah, Rasulullah setelah itu naiklah ke gua bersama Abu Bakar. Namanya guanya apa, Pak? Jabal Tur, Gua Tur. Pakai tak. Kalau Rasulullah yang dapat wahyu itu namanya Jabal Nur. Jadi beda 2 titik saja. Sur, tak titik 3, Nur titik 1. Tapi bahasa Arab tuh memang unik kan, pakai tak. Dan tidak ada di bahasa manusia. Tak mungkin kita bilang saya suka sekali sama kamu, tak ada. Jadi itu tak ada di bahasa Arab saja. Sampai di Jabal Sur, Rasulullah tidak langsung masuk, disuruh menyingkir oleh Abu Bakar. Tunggu Rasulullah, jangan masuk. Saya pastikan di dalam tidak ada bahaya, tidak ada ular, tidak ada kalajengking. Dibersihin. Setelah bersih itu besti baru. Jadi kalau kita paling kamu duluan lah masuk. Namanya juga gua tak pernah ditinggalin orang, tak pernah dimasukin orang. Kalau kita misalkan ya, daripada kita yang kena. Jadi Rasulullah, tunggu Rasulullah, jangan masuk. Langsung dibersihkan, setelah bersih, barulah masuk. Rasulullah dari saking capeknya, langsung bersandar Rasulullah. Bersandar begini karena capek, ngantuk. Sandarannya bukan kayak tiang ini Pak, sambil ngantuk gini Rasulullah. Jadi kalau ada orang-orang yang ikut pengajian, tiba-tiba nyandar ke tiang ngantuk, itu berarti ikut sunnah Rasulullah. Masuk ke Jabal Sur. Mohon maaf Pak. Bersandar begini, Abu Bakar juga bersandar karena sudah capek Rasulullah. Tidurlah Rasulullah di pahanya bestinya. Ini besti betul. Tidur di paha Abu Bakar. Abu Bakar senang. Padahal Abu Bakar udah ngantuk juga, tapi duluan Rasulullah tidur di pahanya. Lama berapa jam kemudian meneteslah air dari atas kena mata Rasulullah. Kok basah? Mana bisa hujan masuk? Apa ini Abu Bakar? Kok basah menetes air? Air mata saya ya Rasulullah. Lah kenapa? Menangis kamu? Kenapa? Karena meninggalkan keluargamu, karena meninggalkan anakmu, meninggalkan istrimu. Kamu tak rela ikut. Bukan itu ya Rasulullah. Sudah berjam-jam kaki saya kena sengat ular ya Rasulullah. Tak tahan dari tadi ya Rasulullah. Oh begitu. Itulah hebatnya Abu Bakar. Digigit sama ular yang berbisa, dia tidak pindah Pak. Kalau kita gigit ular, rumah sanalah, jangan tidur terus, kan begitu. Tapi karena Rasulullah yang tidur, ditahan dia Pak. Cuma dia tak bisa menahan air matanya. Itulah kalau air mata tak bisa menahan. Sekarang banyak perempuan-perempuan bisa menahan air matanya ketika suaminya meninggal. Ibu kenapa tak bisa nangis padahal bapak meninggal? Enggaklah, nanti kan aku dapat sertifikat tanah katanya. Oh itu rupanya. Nanti kan aku bisa nikah lagi, makanya tak nangis-nangis. Ada juga yang mahasiswa kalau di kampus-kampus tak bisa menahan air mata. Saya kira punya masalah. Kenapa kau nangis? Ini Pak Ustadz, WhatsApp tak dibalas sama dia katanya. Itu kenapa tak dibalas? Padahal centang biru 2 Pak Ustadz. Kalau centang 1 berarti tak aktif. Ini centang biru dibaca aja Pak Ustadz. Jadi sekarang mahasiswa, anak muda nangis karena tak dibalas sama kawannya. Kawannya cewek kebetulan. Itu bagaimana bisa menghadapi Israel coba? Pemuda-pemuda sekarang. Cemen sekarang muda. Tapi bukan di sini, muda jauh di sana. Jadi setelah itu Rasulullah setelah di Jabal Sur 3 hari 3 malam Pak. Bermalam. Pertanyaannya, makan apa Rasulullah? Ini perlu dipertanyakan. Malam Jumat Rasulullah di Jabal Sur, malam Sabtu, malam Minggu, 3 hari Rasulullah. Kenapa Rasulullah mesti 3 hari di gua? Ini siasat, taktik. Kalau Rasulullah langsung pergi ke hijrah ke Madinah, dikejar nanti. Maka dia berdiam dulu. Akhirnya ketika Abu Jahal dan The Gang mengejar Rasulullah, tak ada jejaknya. Tidak ada, karena Rasulullah bukan langsung ke Madinah. Dia sembunyi dulu. Jadi sembunyi bukan karena takut. Lagian kenapa Rasulullah tak minta sama Allah, ya Allah pindahkan saja langsung ke Yasrib. Dulu Madinah kan namanya Yasrib. Ini membuktikan bahwa kita itu mesti usaha. Allah tampakkan mengajarkan kepada Nabi Muhammad job desk, ada komunitas, ada sahabat, ada kelompok, ada organisasi yang saling kerjasama dengan baik. Mengajarkan kepada kita, Nabi Muhammad bukan tidak bisa diangkat oleh Allah dari Mekah ke Yasrib. Selesai, tak perlu harus sembunyi. Ini menandakan kepada kita tuh ikhtiar. Ada sahabat, kita tak boleh one man show.
Sama dengan pengajian, kalau ada pengajian akbar, ada pengurus gotong royong, harus ada ketua, ada sekretaris, ada bendara. Itulah komunikasi yang baik, sebagaimana Rasulullah sudah ciptakan pada waktu itu. Ada job desk-nya. Ketika Rasulullah ada di 3 hari di Jabal Sur, yang mengantar makanan setiap hari 3 kali sehari, naik manjat 1000 meter Pak ke Jabal Sur, itu panas-panas. Saya tak sempat kemarin naik ke atas karena tak mampu. Panasnya luar biasa, tinggi lagi. Saya khawatir, jadi tak sempat, saya bikin vlog aja di bawah. Di Jabal Sur ini, di Gua Sur. Siapa yang mengantar? Binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar mengantar makanan. Jangan dikira perempuan zaman dahulu tidak kuat. Bayangkan 3 kali sehari mengantar makanan. Yang sering menjadi CCTV dan spy, itu yang sering update status namanya Abdullah. Malam dia di lereng gunung Jabal Sur, jaga-jaga, siangnya ke bawah untuk menyampaikan info update. Itulah gunanya update status. Oh, Ustadz sudah datang, berjemaah sudah. Itu kalau ada orang suka update status, itu sama dengan Abdullah namanya. Abdullah yang sering memberikan kabar. Yang menjaga di bawah pura-pura menggembala kambing namanya Amir bin Buhairah. Ketika gembala kambing, ada orang kafir Quraisy begini. Jangan sampai Nabi Muhammad kan tak selamanya di dalam gua, dia pasti pakai apa istilahnya berjemur keluar. Jadi kalau keluar Rasulullah tunggu aba-aba dari Amir bin Buhairah. Rasulullah. Berarti ada orang Quraisy. Kalau tidak ada orang kafir Quraisy, kasih kode. Ini namanya job desk. Lalu kemudian Rasulullah ketika selesai hari Minggu, malam Senin bertolak ke Madinah, bukan lewat jalan semestinya ke Madinah. Dia harus cari tahu jalan yang ke gang-gang. Yang tahu itu namanya Abdullah bin Quraikid, pakai tok. Abdullah bin Quraikid itulah yang ngasih tahu jalan menuju Madinah. Jalan sempit, jalan tikus. Dan Abdullah bin Quraikid ini adalah non-muslim, Pak, bukan Islam. Ini mengajarkan kepada kita, silahkan berteman dengan non-muslim, silahkan bergaul, silahkan bersahabat, silahkan satu rekan, yang penting kita tak ikut akidahnya. Apalagi diajak makan. Kalau diajak makan kemana? Rumah makan nasi Padang. Maulah non-muslim. Tapi tak boleh kita ikut, contohnya makan B2, makan yang haram-haram, minum homer. Tapi kalau kita diajak ke Golden Prawn, makan seafood di mana itu? Sari laut. Itu silahkan. Jadi ini bukti bahwa Rasulullah berteman. Sampai Rasulullah berjalan ke Madinah, sebentar lagi habis. Rasulullah di tengah perjalanan ada orang yang ngejar. Jadi nampak dari kejauhan ada debu yang bertebangan ke atas, berarti ada kuda yang dipacu. Ternyata yang mengejar Rasulullah pembunuh bayaran, kontak killer. Jadi pembunuh bayaran ini namanya Surokoh. Kalau di Indonesia namanya serakah. Jadi Surokoh naik kuda. Dia tidak pernah gagal membunuh orang. Dia dijanjikan oleh Abu Jahal dan the gengnya, dijanjikan 100 ekor onta. Kalau kau bawa kepala Muhammad, kejar Muhammad. Kalau kau dapat kepala Muhammad, aku kasih 100 ekor onta. 1 ekor onta kan 30-40. Itu pun onta berkurap. Tapi kalau onta yang bagus 70. 70 kali 100 berapa, Pak? 7M. Bayangkan, Surokoh sambil memacu kudanya 7M. Kepala Muhammad, 7M. Bayangkan. Tapi di tengah perjalanan, Rasulullah hampir sedikit, ada sekitar 10 meter, tersungkur kuda itu, masuk ke lubang, terpental. Kudanya bukan cuma tersungkur, tak bisa bangun lagi. Akhirnya langsung sadar dia, seumur-umur aku mengejar orang yang aku bunuh, tak pernah aku kecelakaan. Meskipun terperosok kudaku adalah kuda yang mahal, tak pernah dia itu langsung tegap berdiri, kejar lagi. Ini kenapa kok aku seperti ini? Langsung cerita di depan Muhammad. Muhammad, aku bunuh kau. Aku sudah dikasih nanti imbalan kalau bunuh, ambil kepalamu 7M Muhammad. Kalau duit sekarang 7M. Tapi ternyata aku sadar Muhammad, aku tak pernah tersungkur dan jatuh. Baru kali ini, ternyata engkau ini manusia yang hebat Muhammad. Hanya dengan itu saja, 7M hilang di kepalanya, masuk Islam dia, Pak. Surokoh, Pak. Bayangkan, apa mengajarkan kepada kita. Surokoh berangkat dari rumah niat jahat, tapi kalau sudah dia dapat hidayah, berubah, bertobat. Kita dari rumah ikut pengajian, Pak. Ada perempuan lewat, padahal udah berangkat ke pengajian. Tergoda kita, Pak. Surokoh, Pak, yang jelas-jelas 7M mau bunuh orang, mau membunuh orang yang paling terkasihi, tersayang oleh Allah, tapi berubah, Pak. Nah, ini kita belajar. Jangan kita nanti di akhirat malu sama Surokoh. Surokoh yang kafir hanya nengok, dikasih tahu dia bisa tersungkur di depan Muhammad, dia bisa sadar. Akhirnya Rasulullah sampailah ketika mau nyampe ke Masjid Kubah, Rasulullah haus. Bilang sama Abu Bakar, aku haus sekali. Tapi tak ada
minuman. Orang-orang di jauhan ada orang yang ternak kambing. Coba Abu Bakar datang ke sana, mungkin ada susu kambing. Sampai ke sana ternyata sekarang lagi paceklik, sekarang lagi musim kemarau. Kambing pun tak ada susu kata orangnya. Tapi coba ya, silahkan kalau mau coba, mana tahu ada susunya kambing itu. Rasulullah berdoa, dipegang Rasulullah kambing itu, diperas sama Sayyidina Abu Bakar, ada langsung. Mukjizat. Dapat satu gelas, diambil bukan gelas sih, macam mangkok itu, dibersihkan bawahnya, takut ada kotoran nempel ke Nabi, diminum. Padahal Abu Bakar yang paling haus. Tapi Rasulullah yang minum, Abu Bakar yang hilang hausnya. Ini namanya orang yang bukan hanya sekedar simpati tapi empati. Cintanya kepada Nabi sudah sampai ke kategori yang paling puncak. Yang haus Abu Bakar, Rasulullah yang minum tapi hilang hausnya. Kalau kita, bapak-bapak nengok saya minum misalkan, saya haus, jamaah haus, nengok Pak Ustadz minum, tambah menjadi-jadi Pak Ustadz saya hausnya. Itu kalau jamaah kan. Tapi kalau Abu Bakar, Rasulullah minum gegek sampai dengar itu bunyinya itu, Abu Bakar hilang hausnya, tak haus lagi dari saking cintanya. Kalau Pak Ustadz yang minum, nengok Pak Ustadz minum, saya hausnya menjadi-jadi Pak Ustadz. Tega betul Pak Ustadz minum, saya belum kasih minum. Itu kalau kita. Akhirnya sampailah Madinah, disambut dengan Tola'al Badaru alaina. Meskipun ini ikhtilaf Pak. Ini ikhtilaf bahwa Rasulullah ada yang mengatakan bukan Tola'al Badru, disambut di sana, ada yang macam-macam. Tapi tak apa-apalah. Yang penting kita tahu bahwa Rasulullah sampai ke Madinah disambut dengan riang gembira. Kalau sekarang beda, Ustadz datang pengajian bukan disambut dengan Tola'al Badru. Kebetulan diundang pernikahan, masuk ke terop, masuk ke tenda, bukan disambut. Karena kebetulan di situ ada organ tunggal. Dikasih lagu pantun janda. Kuda yang mana, kuda yang mana? Ustadz senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Kan begitu Ustadz Hairul bisa. Janda yang mana Tuhan senangi. Tak boleh di masjid. Jadi kalau kita ini kan kadang beda-beda. Kita kadang diundang saya ini pernikahan itu, tak taunya musiknya Jatuh Bangun Aku, Sikuk Bagi Dua, No Comment, Itu Si Derita Lu. Saya pun mikir gimana ini. Belum lagi organ tunggalnya, tahu sendiri kalau organ tunggal. Kalau masih aman-aman aja pakai jilbab masih mending. Ini pakai rok, tingginya sampai 3 meter Pak. Panggungnya sudah tinggi, roknya pun tinggi juga Pak, sampai 3 meter. La ilaha illallah. Mau pulang tak enak kawan, diundang ceramah pula di situ. Ini tak betul. Makanya inilah kenapa kita itu kalau ada datang ustadz pengajian disambutlah dengan selawat karena bertendensi kepada Rasulullah. Nah, ketika sudah sampai di Madinah, itulah penetapan tahun baru Hijriah. Maka makna hijrah ini adalah bukan hanya sekedar kita berpindah tempat, berpindah rumah, tapi berpindah hati ini. Makna hijrah itu adalah makna ketika ada orang si A, terakhir Pak, tak apa-apa, sempat. Ada orang si A rumahnya dekat dengan masjid. Jangankan motor, mobil punya, motor punya, sepeda ontel punya. Lalu si B, dia rumahnya jauh, agak 50 meter, 100 meter dari masjid. Tapi si B ini sebelum subuh, sebelum adzan sudah sampai ke masjid. Jangankan mobil Pak, sepeda ontel tak punya. Yang si B rumahnya jauh dari masjid. Nah sementara si A ini fasilitas lengkap. Dia jarang-jarang berjemaah. Nah akhirnya setelah dia mikir, saya deket rumah. Si B itu jauh dari rumah. Si A ini memang kadang-kadang ke masjid. Karena meskipun kadang-kadang karena merasa dekat, masbuk terus dia Pak. Setelah 2 rakaat baru datang ke masjid. Padahal si B ini jauh 100 meter. Sebelum adzan sudah sampai Pak. Luar biasa. Maka si A itu mikir, bagaimana aku kok kalah sama si B. Sementara aku sudah didekatkan di masjid, berarti Allah bukan tak sengaja. Aku didekatkan dengan surga. Ini kan jalan surgamu. Akhirnya dia mikir si A, kenapa aku kalah sama orang? Jangankan dia mobil, motor tak punya. Tapi kenapa dia bisa awal datang ke masjid? Akhirnya setelah mikir si A ini, aku tak boleh kalah. Besoknya dia berubah Pak. Dia berubah, dia harus lebih dulu daripada si B yang tak punya motor, rumahnya jauh 100 meter. Maka si A ketika berubah dia, yang dulunya masbuk, sekarang sudah sebelum adzan nyampe ke sini mengalahkan si B, itulah hijrah Pak. Jadi hijrah itu maknanya kepada kita bukan hanya sekedar berpindah dari Jawa ke Batam, dari Riau ke Batam, dari Jogja ke Batam, dari Jakarta ke Batam, tidak. Tapi berpindah perubahan yang meningkat. Kalau sebelum kita ini jarang ikut kajian, ikutlah kajian. Kalau dulu sebelum
hijrah ini kita tak pernah ngaji, tapi setelah hijrah kita hatam 2 kali sehari. Itu baru namanya berpindah. Jadi bukan hanya hijrah ini berpindah tempat, tapi berpindah hati, ada perubahan yang meningkat. Itu makna hijrah. Al-muhajiru man hajara nahallah. Orang yang hijrah itu adalah man hajarah manahallah. Orang yang hijrah yang meninggalkan maksiat. Dari mulai telinga, mata, kuping, telinga, mata, lisan, tangan, kaki, hati. Semuanya hijrah. Katanya sudah hijrah, tapi mulutnya, lisannya masih ngomong yang tak baik. Katanya hijrah, tapi matanya masih nengok sesuatu yang aurat dibuka di media sosial. Katanya hijrah, tapi tangan masih mengetik kebencian. Katanya hijrah, memang semuanya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, lisannya juga bagus, sering ngaji. Hatinya masih benci sama orang, masih dendam ke orang, berarti belum hijrah. Maka makna dari tahun baru hijrah, kita semua hijrah, terutama yang ngomong harus hijrah dari semua perbuatan maksiat. Insya Allah kita semua mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, Bapak-bapak, kalau ada pertanyaan silahkan sambil kita santap sarapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.